Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna an na'mala shalihat wa nahan nafsa anis sayyi'at. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah tunji qailaha anil muhlikat. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidus sadat. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina wa dhukhrina wa maulana nabiyyina Muhammadin salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila liqa'i yawmil mi'ad. Qala ta'ala fi ayatihil karim wa huwa asraful qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Wa qala aidan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sama-sama kita bersyukur kehadirat Allah. Alhamdulillah malam hari ini Allah berikan sehat walafiat. Allah masih titipkan iman, Islam, taufik, hidayah, inayah kepada kita, sehingga alhamdulillah di siang hari kita dapat melaksanakan ibadah puasa, dan malam harinya kita sama-sama dapat menunaikan qiyamul lail, salat tarawih. Mudah-mudahan ibadah kita dari mulai pagi, siang sampai dengan malam hari ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan Allah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bukan hanya sebagai umatnya yang mengaku dirinya menjadi umat Nabi, dan mudah-mudahan malam hari ini kita berdoa berharap kepada Nabi, mudah-mudahan Nabi pun balik kenal dengan kita dan sekaligus mendapatkan pengakuan dari Nabi Muhammad bahwa kita adalah layak sebagai umatnya, insya Allah. Khusus syafaatul uzma pun kita berharap semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, jamaah salat tarawih rahimakumullah, tanpa terasa kita berarti semakin dekat ke Lebaran. Berarti Lebaran tinggal beberapa hari lagi. Kalau sampai pada Lebaran berarti kerugian bagi kita yang tadinya tidur dinilai tidur tidak ada ibadahnya, yang tadinya amal satu ya dibalas satu, yang tadinya amal tiga dibalas tiga, kelipatannya sudah Allah habiskan selain di bulan suci Ramadan. Oleh karena itu manfaatkan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan semua jamaah sholat tarawih yang ada di Masjid Jami' Al-Wasilah ini musim Islamnya bukan Islam muslimah. Biarkan sahabat-sahabat kita yang pada kaget dengan malam pertama, semua pada keluar rumah sampai kompor nggak dimatiin, goreng diganti tinggal, pintu kagak dikunci, berangkat semua tarawih kaget cuma malam pertama. Malam kedua, malam ketiga tarawihnya sudah bukan di masjid, ada yang tarawihnya di Tanah Abang, ada yang tarawihnya di mall, ada yang tarawihnya di pasar, bahkan nekat ada yang tarawih di jalan.
Tapi tidak dengan kita. Saya mau kasih tahu sama ibu bapak saudara hadirin. Sederhana saja bahasa yang saya sampaikan supaya gampang dimengerti, gampang dicerna, gampang dipahami. Kalau pakai bahasa yang berlimpet, bubet sama ibu-ibu susah. Nanti gak paham. Ibu bapak puasa ngajarin kita bukan jadi orang sombong. Apa yang mau kita sombongin? Jangankan dibanding malaikat, dibanding binatang aja kita kalah kok. Ayo kita sama-sama hitung. Bapak ibu tahu rumahnya yang bagus, binatang-binatang apa yang punya rumah bagus? Burung gak mahal, paling cuma 200-300 ribu kandangnya. Buaya, gobangan doang, kebo, kali. Ada binatangnya kecil tapi rumahnya kalah-kalahin rumah orang. Ini pada bingung apa pada gak ngerti? Kandang kebo kecil gak gede, biayanya murah. Kandang kambing cuma pakai bambu. Kandang burung paling segede berapa sih? Ada kandang yang makhluknya kecil, ciptaan Allah, rumahnya ngalang-ngalain rumah manusia. Kandang apa? Semut. Mana ada semut kandangnya gede? Semut bengkak. Ada yang nyangkut tuh. Burung walet. Itu burung walet, rumahnya kalah-kalahin rumah orang, dibangun yang bagus, menghabiskan biaya ratusan juta. Itu burung nasibnya bagus, yang lain ditangkap, dipotong, tapi itu walet, burung yang dipelihara sama orang, bahkan burungnya tidur, yang punya burung malah jagain gak tidur. Kenapa burung itu semua orang buru? Karena ada harganya. Apa harganya? Ilernya 1 kilo bisa 25 juta. Itu iler binatang. Bagaimana dengan iler sampean? Ada yang sombong hebat sama burung aja kalah. Ilernya burung ada harganya 25 juta. Ilernya bapak nggak laku. Jangan sombong, kalah sama burung. Paham? Satu, burung tuh. Yang kedua, ada binatangnya kecil, ditakutin sama orang. Bukan? Longket, bawa. Kalau nggak tahu mendingan diam. Tikus, baru dengar tikus harganya mahal. Nah, ada yang pinter tadi, lebah. Itu lebah ngalah-ngalahin kita, ludahnya dijual laku, ludah lebah. Ada yang sebotol yang bagus sampai 1 juta. Ludahnya lebah ada harganya. Kumaha jeung ludah kurang sadayana. Aya harganya ludah kurang. Ada harganya kan ludah kita. Salah ludah bisa bonyok muka kita. Ada orang lewat ludahnya, itu orang bisa ngamuk tapi ludahnya lebah mahal. Jangan sombong. Ada lagi contoh, kopi itu ada kopi yang mahal harganya. Adalah kopi allati yakhruju minas silitil luwaq. Kenapa tadi sebenarnya? Itu kopi bisa jadi mahal allati yakhruju, kopi yang keluar minas silitil luwaq, daripada silitnya luwaq. Mahal. Itu yang keluar dari luwaq, kopi harganya mahal. Padahal dari binatang. Bagaimana kopi yang keluar dari jalan belakang kita ada harganya? Kopi cap luwak diburu orang, kopi cap pantat, siapa yang mau beli?
Mari sama-sama kita berpikir malam hari ini. Saya ajak Bapak Ibu, kalau mau taraweh bukan niat taraweh doang, niat ngaji. Ini alhamdulillah kalau di sini kultum setiap hari, di tempat lain Bapak belum kultum tiap hari. Emang lu kata ustaz gratis? Ada ustaz ceramah pengen dapat duit, itu dosa. Tapi lebih dosa lagi kalau yang ceramah panitianya nggak kasih duit. Makanya di sini tiap hari ada kultum. Kenapa? Stoknya banyak. Nggak usah khawatir. Tidak sampai malam ke-30. Di tempat yang lain malam Sabtu, malam Minggu, malam Senin paling banter. Kadang-kadang cuma semalam. Kenapa? Amalnya nggak cukup buat komposit ustaz. Makanya di sini udah nggak usah pakai ongkos-ongkosan dah. Saya nggak perlu diongkosin, mau tinggal jalan kaki doang. Tapi yang punya duit kudu naro. Bukan buat saya, dititipin sama masjid sama pembangunan. Alhamdulillah baru dibuka 1 minggu sudah hampir 10 juta. Buat yang di bawah, biar bapak-bapak kalau sholat Jumat aman. Wah malu katanya minta mulu, ngapain? Indosiar minta, SCTV minta, TV-TV yang lain minta, Republika minta, yang lain minta, 20.000, 10.000 minta. Ngapain malu? Yang kita bangun bukan jembatan tuh, masjid. Jembatan aja minta, kenapa mintanya sama masyarakat? Pemerintah udah bisa diakui. Daging naik, bawang naik, cabai naik, kelapa naik, susu doang yang turun. Kayak kambing mau dipotong, dia ditanya sama anaknya, bang, kawan kawan, mulai juga, bang, mulai juga, dalam lemes banget, tapi bangga, alhamdulillah, orang-orang Islam sejak datangnya Ramadan ramai nungguin azan, alhamdulillah, saya bangga. Ada yang ditandai channel tertentu adanya paling cepat, ada begitu Allahu Akbar, gila. Jadi mulai jam 5:30 tuh nggak ngaji udah. Yang laku 2 ada maghrib sama jam. 5 menit dilihat, 5 menit dilihat, terus lihat aja. Begitu penuh duduk Allahu Akbar langsung kayak orang kesurupan. Itu minuman masya Allah, teh tawar, teh manis, kopi hangat, kopi dingin, teh campur, diminum semua kayak balas dendam. Tapi bukan orang sini. Orang sini alhamdulillah baik-baik semua. Amin. Kareng yang begitu tuh. Taman kota masuk belok kanan. Terus basmo lewat. Di kali jembatan tuh. Belok kiri. Terus aja. Ayo sebelum mentok ada di situ masjid agak lumayan gede di situ. Orangnya lagi berkumpul di situ tuh. Siapa dia? Ya nggak usah nyebutin. Kalau kita enggak, ya udah nggak usah. Ibu ya, udah 10 menit nih begitu aja. Makanya ada yang sombong, sombong. Nih contoh lagi ibu-ibu. Kalau udah contoh sama duit paling mantap buat ibu-ibu. Kalau contoh pakai yang lain susah nyambung. Tapi kalau contoh pakai duit, mesti cepet pintar. Coba ada orang Minang, pernah nggak benci sama duit? Benci sama ikan asin banyak, benci sama wangi banyak, benci sama orang rapi banyak, benci sama duit nggak ada. Makanya Pak jangan gampang dibodohi. Kalau ini lagi putih jam 12 suruh nyari mangga yang ada di pohon, jangan mau. Ini duit nih bu. Makanya sahabat Ali pernah ditanya, ayul amal afdal ya Ali. Wahai sahabat Ali, amal yang paling afdal itu apa? Sahabat Ali menjawab, amal yang paling bagus adalah amal yang diterima. Yang tidak diterima itu gak ada harganya. Duit, mohon maaf, bapak dikasih 500.000, ibu nih sama suaminya
sama dikasih orang kontainer, tapi yang 500.000 duitnya diterima untuk jual beli, taruh buat beli sayur diterima, buat beli baju diterima. Yang satu bahkan duitnya satu kontainer, cuma nggak diterima buat jual beli. Mau satu kontainer? Orang milih 500.000, kenapa dia milih yang banyak? Yang sedikit itu yang diterima. Ibadah kepada Allah yang diterima memang yang bagus, sholat yang khusyuk. Apalagi kemudian kalau kita nggak khusyuk nggak sholat, kan kita sholat khusyuk susah. Potongan kayak kita, di mana bisa khusyuk? Allahu Akbar. Lagi anak muda di belakang tuh, temennya begini, lupa ini. Sebelahnya mau ngomong yuk. Sebelah sini agak terima lagi, mana aja bro. Sebelahnya apa? Rubuh. Setan pinter tuh yang begitu. Allahu Akbar. Digigit nyamuk saja kita udah bingung, apalagi digigit ular. Allahu Akbar. Digigit nyamuk nih, udah gak khusyuk. Walaupun gak gerak, cuma udah gak khusyuk. Ya gak gerak, cuma begini. Daripada begitu, mendingan diginiin, Pak. Udah, selesai. Allahu Akbar. Maka ada kutipannya ceramah almarhum Pak Kiai Hidayat Adat, ada kutipan ceramahnya begini. Orang barat mau masuk Islam nggak mau karena takut sama sholat. Tapi hebatnya orang Indonesia nggak ada yang takut masuk Islam walau ninggalin sholat. Orang barat takut masuk Islam karena sholat. Orang Indonesia rame-rame masuk Islam ninggalin sholat. Pak Kiai ngomong begitu kok. Sampai nggak mudeng udah sama makan tempe kan. Pak Kiai ngomong begitu. Makanya saudara hadirin yang kami muliakan, yang kami banggakan, nggak perlu khusyuk, nggak apa-apa sholat. Jangan nunggu khusyuk. Khusyuk bukan kelasnya kita. Repot kita sholat khusyuk. Susah. Apalagi bocah ribet. Allah, gua peran bubrok. Kepret sekali. Bocah. Cuma namanya anak disayang sama Allah. Makanya gak ada Pak anak kecil wajib puasa, wajib sholat. Enggak sholat juga enggak dosa dia mah. Makanya kalau ada bapak-bapak yang males sholat, udah jadi anak kecil lagi. Nah, kalau ada orang tua enggak sholat, udah enggak apa-apa, berarti anak berumur 7 tahun. Ada yang boleh enggak sholat itu, enggak boleh puasa, enggak apa-apa. Satu, kecil, belum balik. Tapi udah 7 tahun dididik tuh anak. Puasa ya nak 4 jam, padahal aturannya nggak ada puasa 4 jam, jangan didebat. Doli puasa 4 jam, ini buat anak kecil tahun. Nanti yang suka ngomong begitu, Quran yang mana, hadis yang mana, puasa boleh 4 jam, anak kecil. Cuma dididik, kamu jangan makan di luar. Mana dalilnya yang melarang makan di luar? Tonjok begitu. Gak puasa juga gak dosa, tapi udah 7 tahun dididik supaya ngerti puasa. Yang kedua yang gak boleh puasa orang gila. Maka kalau ada orang gede gak puasa sudah balik, ya udah barangkali bagian dari itu wajar. Saya kalau diomongin juga galakan dia. Jam 8 kopi depan rumah, diomongin galakan dia. Lu puasa aja ngapain sih ngurusin orang? Diomongin gitu. Maksudnya kalau mau ngopi di dalam, galakan dia. Gua tahu lu puasa. Memang yang pantas masuk surga malu. Gua kalau pantas lah. Gua udah kandung ahli neraka. Gua tau gak puasa. Jangan ngomongin gua kalau puasanya. Sukanya begitu. Padahal ingetin kalau bulan puasa minum makan yang gak puasa di dalam. Sebab puasa gak boleh dipaksain. Sebab yang diajak sama Allah juga cuma orang yang beriman. Begitu. Kalau gak beriman gak kewajiban. Kalau kita beriman berarti kita wajib menunaikan ibadah puasa. Ya Bu? Nah nggak usah pusing-pusing. Yang diterima aja. Ada yang orang sholatnya kalau sholat khusyuk. Oh apa? Ditendang begini nggak berasa. Dilepak udah nggak apa-apa. Tonjoknya dilepak doang nggak peduli. Sampai di sampingnya dihajar pakai balok. Saking khusyuknya nggak berasa. Tapi sholatnya musiman. Dia sholat cuma Idul Adha, Idul Fitri, buat apa kita?
waktu rapat kenaikan kelas, mesti gurunya ngomong, memang anak ini bodoh, tapi masuk setiap hari, kayaknya anak ini baik, coba kita pertimbangkan dan naik kelas saja. Tak siap naik kelas. Ada anak pinter banget, gak kelewat pinternya, songong, lari di atas meja, gurunya dihajar, gurunya ditempelin, gurunya diomelin kagak benar. Begitu kenaikan kelas, guru ngomong, memang pinter anak itu, jangan naikin kelas, naikin karung bocor gitu. Kita juga begitu, udah memang belum tahap yang bagus, tapi kalau menurut sama aturan Allah, insya Allah beres. Contoh terakhir, bapak-bapak punya anak kecil, bengal memang bocahnya, kalau dipanggil buat nyolot, tapi absu manggil mulu, beliin rokok dong, lari ke bocah. Memang dasar bocah bengal, disuruh beli rokok juga, rokoknya disikat, diumpetin, supaya gak kecil sama bapaknya dilempar. Wah gitu. Cuma ini anak biar bangun disuruh jalan. Bapak punya anak sopan santun, cakep gitu. Umet, iya Pak, Bapak manggil saya. Iya, ada yang bisa saya bantu Pak? Saya adalah anak yang baik, ikhlas, niru apa saja ya Pak. Saya siap. Ceramah dulu. Kata bapaknya, tolong beli ini kan pasar kemiri. Pak, Bu, sesungguhnya saya mau disuruh kemana saja. Tapi bukankah ibu berpikir saya ini baru datang? Saya ini Bu repot. Saya ini Bu baru ini, baru ini, baru ini. Jangan nyuruh saya. Emang bapak ibu nggak bisa jalan? Bapak ibu aja jalan sama sendiri. Itu orang tua senang anak yang pertama, apa anak kedua? Pertama. Sama Allah juga begitu. Memang ibadahnya nggak bagus, tapi istiqomah. Ketimbang ibadahnya yang khusyuk banget begini, sholatnya bulanan. Lagi tahunan, terawih juga cuma kaget. Malam pertama, kedua, ketiga. Malam 4, 5, 6 udah masih kosong. Alhamdulillah sekarang. Tadi Allah silang penuh masih sampai belakang tuh. Sampai lapangan sore masih penuh. Alhamdulillah. Kalau di sini sampai malam ke-30 bertahan masih penuh. Di masjid lain enggak. Orang minggu kedua aja saya untung paling cuma 2 baris 3 baris. Kalau subuh jangan ditanya, emang pada punya masjid masing-masing subuh. Udah pada jadi imam semua di rumah. Kalau subuh memang susah. Tapi alhamdulillah di sini tarawihnya masih lengkap. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, mohon maaf pada kelamaan dikit, tapi mudah-mudahan ada orang yang sederhana bahasa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa dimengerti dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Lakukan dengan baik dan ikhlas walau dengan kemampuan kita. Mudah-mudahan dengan keikhlasan kita menjadikan Allah ini memiliki belas kasihan kepada kita semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Ila liqa ma'as salam wa syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.